Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin memberikan motivasi kembali teman-teman, karena di luar sana banyak banget ketika tadinya niat untuk jadi YouTuber nih ceritanya nih ya. Bukan ceritanya sih, memang banyak kenyataannya seperti itu ya. Jadi tadinya awalnya semangat banget pengen membuat konten YouTube dan ingin menjadi konten kreator di YouTube dan menjadi YouTuber yang sukses teman-teman. Itu bagus ya sebenarnya. Itu adalah motivasi kalian ketika ingin menjadi seorang YouTuber, tentunya yaitu dorongan-dorongan dari berbagai ya, sepertinya dorongan-dorongan untuk kita menjadi seorang konten kreator ya. Nah, dalam video kali ini teman-teman saya banyak mudah-mudahan ini adalah saran-saran penting juga buat teman-teman semuanya yang sedang ingin menjadi konten kreator ataupun menjadi YouTuber ya teman-teman. Nah, namun sebelum itu, ketika di luar sana banyak banget yang ketika melihat viewers kita jadi sedikit, nah itu jadi down ya. Jadi nggak semangat upload video lagi. Ya, seorang konten kreator itu kan yang dipinta, yang dilihat itu adalah kekonsistenan kita dalam upload video, teman-teman ya. Nah, saya sangat sarankan untuk upload video agar upload video itu setiap hari ya, setiap hari upload video satu ataupun minimal 2 hari sekali. Itu kenapa? Karena ketika kita upload video setiap hari, algoritma kita, algoritma YouTube itu untuk merekomendasikan video kita itu akan tetap terjaga, teman-teman. Kenapa harus tetap terjaga? Nah, karena penting banget untuk rekomendasi itu untuk pengembangan channel YouTube kita, teman-teman ya. Kalau kita video kita, rekomendasinya masih tetap ada, otomatis penonton itu akan selalu ada, akan selalu, mungkin ya bahkan sampai naik gitu, teman-teman ya. Tapi ketika video kita sepi, berarti otomatis, dari, rekomendasi tersebut dia udah lari gitu, teman-teman, rekomendasinya udah kemana gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, masih banyak ilmu untuk mencari rekomendasi kembali, rekomendasi yang tadinya udah hilang juga bisa balik lagi, teman-teman. Tapi saya tidak bahas ke situ dulu. Ini, eee saya ingin memberikan suatu dorongan juga buat teman-teman semuanya yang ketika down nge-YouTube, teman-teman ya. Ketika jadi malas nge-YouTube gitu, teman-teman, ketika jadi malas untuk upload video gitu, teman-teman ya. Karena disitulah yang membuat konten kreator ataupun YouTuber pemula yang down dan akhirnya tiba-tiba, berhenti nge-YouTube. Nah, karena banyak banget ya sekarang, eee, persaingan-persaingan di dunia YouTube udah banyak banget, karena udah banyak banget channel-channel besar, channel sebenarnya gini ya, ini sebagai motivasi aja. Channel besar itu tentunya belum tentu dia adalah channel yang sudah, mapan ya. Karena kenapa? Karena saya bicara seperti ini kenapa? Karena banyak banget di luar sana juga yang mudah banget untuk mencari subscriber menggunakan video short, teman-teman ya, menggunakan video short. Tapi ketika subscriber dia udah rame nih, bahkan sampai 500.000 subscriber dalam 4 bulan gitu kan. Nah, mungkin dia upload video short, tapi ketika dia upload video panjang itu akan turun down dan akan, video panjang dia akan sepi, teman-teman, dan subscriber juga, nggak terlalu berpengaruh ke dalam video panjangnya, teman-teman. Tapi yang saya sarankan, kalian, kalau bisa mendapatkan subscriber itu dari video panjang, teman-teman. Karena kenapa? Ketika sudah dimonetisasi, penghasilan yang kita dapatkan itu akan lebih besar dari video panjang. Nah, itu artinya kita sangat membutuhkan pendapatan dari video panjang, otomatis kita fokuskan ke dalam video panjang. Nah, tapi dalam video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman, buat teman-teman yang down, yang drop nih ya, ketika kita menjadi seorang konten kreator yang tadinya rajin tiba-tiba udah berhenti aja gitu, tiba-tiba udah malas ngelihat viewernya segini segini gitu kan. Malas produksinya kan ribet banget gitu kan. Malas syutingnya, malas buat ide-ide kontennya gitu kan. Nah, makanya gini teman-teman, buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator, tentunya yang paling langkah utama yang paling awal adalah ketika kalian tentukan terlebih dahulu, teman-teman. Tentukan terlebih dahulu tujuan kalian, kontennya tuh mau buat video apa yang akan kalian upload nanti. Tentukan dulu tema YouTube kalian yang akan kalian publik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena tema juga sangat penting dan berpengaruh pada channel kalian, teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini untuk pengembangan channel YouTube juga untuk supaya ya, ide konten yang akan berkepanjangan dan berkelanjutan, tidak ada putus-putusnya, tidak ada putus-putusnya, tapi nggak tahu sih, kembali lagi pada orangnya sih sebenarnya ya, malas atau enggaknya upload video ya. Makanya dalam video ini saya sarankan yang pertama, yaitu konten yang akan membuat channel YouTube kalian berkepanjangan, teman-teman, dan channel kalian itu akan awet ya, yang didasari hal-hal seperti ini, teman-teman. Yang pertama yaitu buatlah konten sesuai hobi atau pekerjaan. Nah, ini yang pertama ya. Kenapa?
Karena ketika kita mempunyai hobi, hobi kita apa nih? Hobi kita apa ya? Misalkan hobi kita mancing, hobi kita jalan-jalan, hobi kita berkeliling hutan lah, hobi kita naik motor lah, apalah. Terus kita buat konten tuh teman-teman. Nah di situ itu akan membuat channel YouTube kita akan awet dan akan selalu konsisten untuk upload video. Kenapa seperti itu? Karena kita enak itu buat produksi videonya ketika kita menjalankan aktivitas melalui hobi kita tersebut, teman-teman. Nah, seperti saya misalkan konten saya kebanyakan konten musik ya, teman-teman ya. Karena saya di situ selain itu saya menyukai musik. Jadi akhirnya saya menyukai membuat musik ataupun membuat aransemen musik dan akhirnya saya ekspos ke dalam YouTube dan akhirnya ya makanya alhamdulillah jalan-jalannya semenjak tahun dari 2015 ya. 2015 aku mulai bentuk konten YouTube tentang musik, teman-teman. Meskipun dari tahun 2012 aku sudah nge-YouTube, tapi di musik aku baru terjunkan musik saya ke YouTube gitu, teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillah dengan menjalankan hobi tadi, aku explore ke dalam YouTube tersebut dan sampai sekarang masih bisa jalan, teman-teman. Udah kalian bayangin udah berapa tahun ya? 2015, 2016 sampai sekarang 2024 gitu, teman-teman. Nah, itu artinya adalah salah satu bukti ketika kita membuat channel tentang hobi kita sendiri, teman-teman. Yang kedua adalah buat konten sesuai dengan pekerjaan. Nah, buat konten sesuai pekerjaan ini tidak menutup kemungkinan ya. Ada salah satu yang udah ikut kelas bukan kelas ya, ada salah satu yang udah atau salah satu subscriber saya dia memiliki salah satu pekerjaan tukang antar galon gitu ya, antar galon, air RO atau lain sebagainya ya. Jadi aktivitas dia ketika berangkat mengantarkan galon, dia selalu video. Dia selalu video kemudian setelah antar galon selesai, kemudian dia upload videonya ke dalam YouTube, teman-teman. Dah. Kenapa dia bikin seperti itu? Karena pekerjaan dia udah dicintai, teman-teman. Kalau sudah pekerjaan itu udah dinikmati, udah dicintai, otomatis ketika kita membuat channel YouTube tentang pekerjaan kita itu akan enak dijalanin, teman-teman. Nah, kita membuat kontennya jadi ngerasa nggak terbebani gitu ya. Orang itu pekerjaan saya ya sekali-kali kita buat videonya, terus kita upload videonya ke YouTube gitu, teman-teman. Mungkin bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang lain. Nah, seperti itu bisa, teman-teman. Kalau misalkan kita memiliki pekerjaan kayak semacam contoh pekerjaan kita apa ya, bahkan, ojek online juga bisa, teman-teman. Kita seorang ojek online, sebenarnya ide konten itu banyak banget. Itu tergantung kitanya, teman-teman ya. Kitanya mau atau enggak untuk ekspor ke dalam YouTube. Contoh, ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian juga ya. Contoh, misalkan saya adalah ojek online, teman-teman. Ketika saya ojek online, lalu kita, buatkan videonya. Kita bisa aja nih, misalkan taruh kameranya di depan motor gitu kan, HP gitu kan, lalu kita jalan, terus kita setelah videonya sudah direkam, kita ceritakan, "Aku bisa hari ini mendapatkan penumpang ini, kayaknya penumpang ini gimana gimana gimana," gitu kan. Nah, terus juga aku pernah, ke alamat ini gimana gimana. Itu bisa menjadi konten, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu konten YouTube yang menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Nah, itu misalkan tadi ojek online ya. Misalkan bahkan sampai nih pengamen, misalkan saya ini adalah pengamen ya, pengamen jalanan di luar-luar rumah gitu kan. Ngamen di setiap rumah atau ngamen di mana gitu kan. Itu sebenarnya bisa aja menjadi ide konten, teman-teman. Jadi ketika kita nyanyi di depan rumah kita video, kita bisa video, kita entah itu lalu video itu kita, edit ya sebagus mungkin lalu kita kasih narasi, itu bisa aja, teman-teman. Misalkan, aku ngamen di sini dan aku alhamdulillah bisa menemukan, apa ya, yang punya rumahnya baik banget bisa ngasih ini alhamdulillah banget. Itu bisa jadi konten juga, teman-teman. Sebenarnya makanya banyak banget ide konten ya. Ide konten tuh banyak banget, tapi kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Nah, disitulah kita akan selalu menemukan ide konten yang luar biasa, nanti akan kita ekspor ke dalam YouTube tersebut, teman-teman. Nah, dengan hal-hal seperti tadi, buat konten sesuai dengan hobi ataupun sesuai dengan pekerjaan, itu akan berkepanjangan, teman-teman. Itu akan membuat konten channel YouTube kita selalu update dan, apa namanya ya, konsisten upload video. Karena kita nggak ngerasa terbebani dengan adanya konten kita gitu, konten YouTube kita. Orang kita setiap melakukan aktivitas tersebut, kita video, lalu kita upload gitu kan. Nah, di samping kita mendapatkan dari hasil hobi ataupun dari pekerjaan kita tersebut, kita juga akan mendapatkan hasil dari AdSense ataupun dari YouTube-nya tadi. Ini ide konten buat kita semua ya, teman-teman. Ya nggak mesti ojek online, nggak mesti tukang ngamen, nggak mesti tukang apa ya. Pokoknya sesuai dengan pekerjaan kita yang kita miliki ataupun pekerjaan kita yang kita sukai, kita ekspor ke dalam YouTube itu akan enak, teman-teman. Ya, itu adalah salah satu ide konten yang berkepanjangan, teman-teman. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah membuat konten yang cepat produksinya ya, teman-teman ya. Buat konten itu yang cepat produksinya itu akan lebih enteng gitu, nggak ngerasa terbebani, teman-teman. Karena ada pada diri saya sendiri ketika kita membuat konten agak ribet ya. Tadinya semangat, tapi ketika pertengahan bulan ataupun 1 bulan, 2 bulan, nah akhirnya saya merasa letih gitu, merasa lelah.
merasa letah, "Ah, capek juga nih ngedit-ngedit kayak gini terus," gitu kan, sedangkan penontonnya kadang ada, kadang enggak. Nah, itu jadi permasalahan yang bisa menjadi, apa namanya, upload video kita berhenti gitu, teman-teman. Nah, makanya usahakan kita kalau pengen terjun ke dalam konten YouTube, ya kalau misalkan kalian bisa editing lebih bagus, bisa editing sabar maupun, menggunakan waktu yang panjang juga nggak masalah sih ya, itu terserah kalian. Tapi kalau menurut saya, buatlah konten ataupun channel YouTube kita berisikan konten-konten yang mudah diproduksinya teman-teman ya. Contoh, yang mudah itu seperti apa deh Bang? Kayak semacam contoh ya, video saya ini adalah video tutorial. Saya cuma modalkan HP lalu kita klik record di HP, kemudian saya ngobrol seputar ilmu YouTube. Kemudian setelah selesai ngobrol, saya langsung klik, langsung kita upload ke video. Itu tidak membutuhkan apa namanya? Tidak membutuhkan waktu lama untuk proses produksinya teman-teman. Jadi tinggal record lalu selesai ngomong kita upload video. Nah, itu akan membuat ngerasa kita tidak terbebani ya. Makanya kenapa di channel ini saya bisa upload setiap hari. Karena yang penting adalah pemikiran saya yang risetnya seperti ini teman-teman. Besok aku pengen konten apa nih, memberikan ilmu seputar apa nih. Itu semalam dulu, semalam aku pikirkan dulu supaya ketika pagi aku bisa konten untuk ilmu yang semalam aku pikirkan lalu kita sampaikan ke dalam video lalu besoknya kita upload. Nah, seperti itu ya. Itu adalah sehari-hari saya ketika upload video di channel ini teman-teman. Nah, kemudian kenapa memilih konten yang mudah diproduksinya? Yang pertama adalah waktu juga. Waktu ketika kita mudah memproduksi sebuah video, jadi kita nggak butuh waktu lama untuk ngeditnya gitu teman. Kita nggak butuh waktu lama untuk menguploadnya. Jadi kita bisa mengupload video tersebut sehari sekali kan bisa lebih cepat juga, bisa lebih banyak juga kita mendapatkan video juga jam tayang gitu teman-teman. Makanya kenapa kita harus bisa upload video setiap hari? Karena tujuannya tadi kita untuk mencari rekomendasi video dan mencari video mana nih yang nanti akan boom ataupun meledak penontonnya teman-teman. Karena nggak ada yang tahu. Meskipun hari ini saya upload misalkan kita upload video terus penontonnya masih sepi. Kemudian 2 hari masih sepi. Kemudian sudah 1 minggu dan ternyata video yang kemarin-kemarin itu naik. Nah, disitulah. Makanya algoritma YouTube tuh nggak bisa dibaca teman-teman. Ketika kita upload video, video mana yang bisa naik dan itu nggak ada yang tahu ya. Nasib rezeki orang itu beda-beda pasti tentunya ya. Nah, itu tadi kita buat konten yang produksinya cepat itu karena untuk membuat atau membangkitkan konsisten kita. Ketika kita sudah konsisten di YouTube, otomatis channel YouTube kita akan awet dan konsisten untuk mengupload video setiap hari dan bisa berjalan tentang sedemikian rupa ya, lancar lah intinya ya. Jadi pada video kali ini tadi saya sarankan ketika kita membuat channel YouTube, yang pertama supaya channel YouTube kita tidak ngerasa terbebani oleh channel YouTube kita teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita membuat channel YouTube kayaknya capek banget ya aku bikin konten seperti ini gitu kan. Kayaknya males deh ngedit-ngeditnya gitu kan. Nah, disitulah guys yang bikin down, yang bikin kita patah semangat dan akhirnya lemah, akhirnya tumbang. Nah, di situ ya teman-teman ya. Makanya kita sebagai konten kreator kalau pengen terjun ke YouTube ya udah harus benar-benar terkuras tenaga kita. Siapa bilang konten kreator itu mudah? Nggak semudah itu teman-teman. Konten kreator itu harus banyak pemikiran ya. Harus peka pemikiran dan harus dibuka ide-ide kreatifnya teman-teman. Nah, makanya kita disarankan sekali untuk selalu belajar, belajar, dan belajar teman-teman. Oke teman-teman, itulah salah satu motivasi buat kalian ya tentunya pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman semuanya tetap semangat, jangan kendor untuk konsisten dalam nge-YouTube ataupun upload video, juga berjuang di YouTube ya. Oh ya, buat teman-teman juga yang pengen ikut kelas belajar ya, belajar YouTube bersama saya, kalian juga boleh ya. Kalau kalian pengen belajar YouTube sama saya, pendaftarnya cukup untuk bayarin saya ngopi aja gitu teman-teman ya. Cukup pendaftaran untuk 100.000 aja teman-teman ya per orang. Jadi 100.000 itu tidak ada biaya-biaya lain ya, misalkan biaya bulanan harus bayar lagi, nggak ada teman-teman. Nah, manfaat ketika kalian bisa ikut belajar ataupun les privat bersama saya. Jadi ketika kalian ada masalah tentang YouTube kalian untuk pengembangan channel YouTube kalian, nanti akan saya bimbing teman-teman. Akan saya bimbing ketika channel YouTube kalian ada masalah. Kenapa termasuk viewers kalian ketika viewers kalian turun. Nanti saya akan bantu untuk istilahnya pengembangannya gitu teman-teman. Nah, cukup dengan 100.000 aja untuk pendaftarannya teman-teman yang muda ya. Kalau kalian pengen ikut bergabung bersama les privat bersama saya, kalian bisa hubungi ataupun bisa WhatsApp ke nomor saya di 08212 002544 ataupun cek nomor yang ada di dalam tab komunitas saya. Karena saya tuh kemarin posting kalau nggak salah tadi siang juga saya posting ya untuk membuka pembelajaran les privat untuk YouTuber pemula teman-teman ya, seperti itu ya. Jangan lupa subscribe, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.